Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Bapak, Ibu, ya terutama ini untuk Bapak dosen bimbing lapangan, Bapak Faisal PhD yang luar biasa. Nah, kemudian ada juga guru Pamong yang juga luar biasa, Ibu Nani dan Ibu Helen ya. Kemudian dan tidak lupa ini para mahasiswa PPG yang luar biasa, yaitu ada Ibu Mulasih dan Ibu Celia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu, berkumpul di kelas ini dalam rangka merefleksi proses asistensi mengajar. Nah, tentunya nanti akan kita diskusikan bagaimana temuan-temuan yang sudah kita potret ya, agar nanti bisa menjadi peningkatan ya dalam proses asistensi mengajar berikutnya. Nah, untuk itu tanpa membuang waktu, langsung saja kepada Bu Nani untuk memberikan tanggapan. Silakan, Ibu Nani. Baik, terima kasih Pak Eko. Selamat pagi Bu Mulasi. Selamat pagi, Bu Nani. Baik, Masya Allah terima kasih Bu Mulasi ya sudah mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya nih Bu Mulasi? Alhamdulillah baik dan deg-degan, Bu Nani. Dikurangin aja deg-degannya ya. Nah, karena tujuan kita hari ini tuh tidak berbasis menilai, tapi kita itu akan melakukan diskusi dan kolaborasi. Nanti di mana kita bisa memastikan bahwa rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun ini benar-benar bisa optimal nanti dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oh ya, kemarin itu Bu Mulasi sendiri udah melakukan asistensi mengajar ya? Ya, betul, Ibu. Nah, jadi waktu Bu Melasi mengikuti asistensi mengajar itu kendala apa yang Ibu hadapi? Kendala saya karena baru pertama kali mengasistensi eh, mengasisteni Ibu Helen kemarin itu. Jadi saya kurang mengenal nama siswa karena baru pertama dan saya tidak tahu latar belakang mereka itu seperti apa. Jadi saya kesulitan untuk apa namanya lebih dekat dengan mereka. Seperti itu sih, Bu. Baik, Bu Mulasi. Nah, kalau begitu, hal apa kira-kira nih yang ingin Bu Mulasi lakukan dalam pembelajaran praktik terbimbing kita nanti ini? Dalam pembelajaran praktek terbimbing ini, hal yang saya harapkan itu saya bisa membantu siswa dalam memahami teori dan praktik dalam proses pembelajaran, Ibu. Nah, sebelum kemarin menyusun pembelajaran ini sudah melakukan diagnosis ya? Sudah, Ibu. Oh, Saya sudah alhamdulillah. melakukan asesmen diagnostik, jadi menyiapkan apa namanya materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya juga berusaha untuk menganalisis sejauh mana pengetahuan siswa terkait materi yang akan saya sampaikan dan saya mengidentifikasi bagaimana kondisi mereka secara emosional seperti itu, sehingga saya bisa menentukan metode yang cocok untuk proses pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Hmm. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira metode apa yang mau dilakukan berdasarkan asesmen diagnosis tadi itu? Eh, Metode yang akan saya lakukan itu ya ini dengan pendekatan kontekstual emosional, Ibu. Jadi Baik. eh, ya jadi siswa itu menganalisis dari apa yang ada di sekitar mereka yang nantinya akan Baik, baik. dikaitkan dengan pembelajaran, dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi mereka itu lebih bisa memahami atau lebih bisa mengikuti proses pembelajaran yang akan saya sampaikan. Seperti itu, Ibu. Baik, kita tulis ya, kita dokumentasikan kriteria keberhasilan Ibu. Baik, dipersilakan ya Bu Mulasi untuk masuk ke dalam kelas. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Saya yang grogi. Baik, menarik sekali belajar Ibu. Ini setelah mengamati gitu ya. Saya jadi pengen menjadi seorang penulis puisi, tapi saya tidak berbakat. Ibu langsung saja, nggih. Ibu membicarakan masalah penulisan puisi, bagaimana menulis puisi, termasuk menggunakan kata yang dipakai dalam puisi, yaitu kata jenis diksi profan dan prismatis ya Bu ya. Terus saya lihat ketika Ibu menjelaskan itu, Ibu
eh, meminta siswa untuk langsung menulis setelah Ibu menjelaskan teori tentang puisi serta diksinya. Mohon penjelasan Ibu, apa alasan penugasan itu diberikan, kemudian eh, mohon jelaskan juga yang kedua, apakah Ibu berencana untuk memberikan aktivitas yang berjenjang, Ibu, baik secara berkelompok dan individu. Monggo, Bu Mulasi, Ya. dipersilakan. Terima kasih, terima kasih Pak Fai. Jadi alasan saya mengapa mereka diminta menulis puisi khususnya secara mandiri dan juga berkelompok ya. Kalau pertama itu kan secara berkelompok terlebih dahulu karena untuk penulisan puisi ini kan masuk ke dalam kategori yang agak rumit karena harus praktek langsung seperti itu. Jadi mereka butuh teman untuk berdiskusi seperti itu. Jadi mereka bisa belajar dari teman lain yang mungkin lebih banyak perbendaharaan kata yang dimilikinya seperti itu. Jadi tidak menimbulkan yang namanya blank kalau sedang menulis seperti itu, Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu eh, apa latihan berjenjang Ya, gitu ya, latihan berjenjang, eh, penugasan seperti apa? Benar. Jadi saya memberikan aktivitas berjenjang di sini. Yang pertama itu saya meminta siswa untuk membaca banyak puisi dari eh, sastrawan-sastrawan yang mungkin atau penulis yang sudah ternama gitu. Jadi itu untuk proses pembelajaran mereka agar mereka itu mengetahui banyak diksi seperti itu. Jadi bisa memilih diksi yang mereka gunakan dalam kepenulisan. Kemudian yang kedua itu saya minta mereka untuk apa melihat entah itu gambar atau benda, kemudian mereka menyusunnya merangkai sebuah puisi. Seperti itu Pak Fai. terima kasih. Semakin cerah saya. Oh, terima kasih, Bu Mulasi. Ih, sami-sami Pak Fai. Monggo Bu Sele sebagai teman sejawat. Terima kasih kesempatannya, Pak Fai. Selamat pagi, Bu Mulasi. Selamat pagi Bu Sei. Bu Mulasi, saya sebagai teman sejawat belajar banyak dari proses mengajar Bu Mulasi yang dapat mengintegrasikan pembelajaran mendalam ya. Namun ada satu hal yang perlu menjadi concern Bu Mulyasih. Saya pribadi sebagai peer berpikir mungkin di praktek mengajar selanjutnya, Ibu bisa memanfaatkan teknologi Bu, misalnya dengan menggunakan teknologi tersebut untuk gallery walk atau misalnya hasil puisi siswa itu ditempel di papan tulis atau di dinding kelas gitu, supaya lebih menyingkat waktu presentasi Ibu, karena tadi Ibu menyampaikan terkendala time management ya Ibu ya. Mungkin itu saja Ibu. Ya, Terima terima kasih kasih. Bu Sheila atas masukannya. Baik ya, terima kasih Bu Sheila. Ini kemudian kepada Bu Helen, Bu Heleni, monggo Bu Heleni sebagai guru Baik, kamu, baik. silakan. Terima kasih Pak Eko. Baik, Ibu Mulasi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Helen. Ya, luar biasa ya Bu. Saya ingin apa ya mengucapkan terima kasih atas keterbukaan dan refleksi yang sangat mendalam. Saya rasa kegiatan hari ini dari hasil diskusi kita, saya melihat bahwa ini sebuah proses kemajuan yang baik ya dalam memahami mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ya, memang perjalanan menjadi guru itu nggak mudah ya, guru yang profesional. Jadi setiap langkah kecil yang ibu ambil berproses ya menjadi pendidik yang profesional. Jadi nggak berhenti sampai di sini. Jadi saya melihat ibu sudah mulai menunjukkan kemampuan-kemampuan berpikir, reflektif, serta memahami kebutuhan-kebutuhan yang ada pada siswa dan berusaha menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, saya mengapresiasi ya Bu ya usaha Ibu selama proses ini. Tentu saja ada hal-hal yang mungkin terus ditingkatkan, namun ada hal-hal yang mungkin menunjukkan semangat belajar dan kemauan untuk berkembang. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, adakah hal-hal yang menghambat Ibu Mulasi dalam melaksanakan pembelajaran yang telah dilakukan gitu ya? Hal-hal yang menghambat saya dalam pelaksanaan pembelajaran ada Ibu. Yang pertama itu Ya, dalam proses penyusunan RPP.
Jadi karena memang kurangnya pengetahuan saya terkait pembelajaran mendalam, sehingga mungkin RPP yang saya buat masih banyak kekurangan dan masih banyak apa namanya masukan dari Bapak Ibu di sini. Itu salah satunya. Kemudian dari tadi manajemen waktu ya, tidak hanya di dalam RPP sebenarnya dalam kehidupan nyata pun seperti itu. Ya, jadi karena kurangnya waktu untuk mempersiapkan materi dan sebagainya, nah itu mungkin jadi kurang maksimal Ibu seperti itu. Oke, baik ya. Jadi ya memang betul ya Bu ya, pembelajaran mendalam ini eh, perlu lebih dalam lagi kita untuk menggali gitu ya, karena ini merupakan hal yang sebenarnya masih baru, tapi ini perlu kita persiapkan dengan baik ya. Nah, ini termasuk juga tadi masalah manajemen waktu ya. Baik, itu mungkin jadi catatan ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, Ibu sudah berusaha ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa catatan bagi untuk mengevaluasi berikutnya gitu ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih Bu, eh, apakah Ibu yakin siswa atau peserta didiknya memahami apa yang Ibu sampaikan? Kalau siswa memahami atau tidak, saya yakin Bu. Jadi siswa yang saya ajar itu memahami apa yang saya sampaikan. Itu Dari dapat mana? dilihat, ya, Heeh. itu dapat dilihat dari puisi-puisi yang sudah mereka tulis gitu ya. Itu sesuai dengan kriteria asesmen yang saya buat seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Ibu yakin ya mereka memahami ya, terbukti dari Yakin asesmen Ibu. asli. Oke, baik. Ya, baik itu ya Bu ya. Jadi semoga pada tahap pembelajaran terbimbing dan mandiri nantinya, ini Ibu semakin lebih percaya diri ya, lebih siap menghadapi berbagai situasi kelas, karena kan situasi kelas ini kadang berbeda-beda ya Bu ya. Nah, mungkin ini lebih persiapan. Kemudian bagaimana Ibu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna lagi bagi anak-anak. Nah, saya berharap mari kita jadikan pengalaman Ibu mulai dari kendala tadi itu merupakan menjadi langkah menuju guru profesional yang reflektif, kreatif, dan berkarakter. Sekali lagi, terima kasih Bu Mulasi uh, atas kolaborasinya, kerja kerasnya, kerjasamanya juga. Kemudian kepada rekan-rekan yang telah hadir berpartisipasi untuk kegiatan kita hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat pagi dan semangat tetap untuk menjadi guru yang lebih profesional. Terima kasih Bu Helen. Baik, ya terima kasih untuk Ibu Elena dan terima kasih juga kepada Terima kasih Pak Bapak Eko. Faisal selaku DPR, Ibu Ibu Nani dan juga teman sejawat Ibu Celia ya. Mudah-mudahan refleksi ini bisa menjadikan mahasiswa kita, mahasiswa PPG ini menjadi lebih terampil mengajar, terutama dalam pembelajaran mendalam. Demikian, sungguh luar biasa. Harapan saya sebagai kepala sekolah tetap semangat, tetap meningkatkan keterampilan belajar, apapun tantangannya, apapun kurikulumnya. Seperti itu dari saya, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Rabbil Rabbil Baik, Alamin. saya Alamin. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai Waalaikumsalam jumpa. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.